Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan pajak selalu dilimpahkan kesehatan dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi di podcast PM Asik yang akan selalu mengupgrade pengetahuan kawan pajak, tentunya di bidang perpajakan. Lah, seperti biasa, kita buka dengan sebaik pantun pembuka. Ya. Berkelana masa kini ke kota Caracas. Waduh, melalui jalan raya berliku, dihiasi pemandangan. Meski ditempuh dengan mobil bekas, ya, perjalanan tetap nikmat dan selalu dikenang. Ya, pada podcast PM Asik kali ini kita akan membahas masalah PPN. Ya, udah kita singgung sedikit tadi di bait pantun ya. PPN atas penyerahan atau penjualan kendaraan bermotor bekas. Ya, kawan pajak ya, yang diatur dalam PMK 65 PMK 03 tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Telah hadir bersama kita narasumber kita yang tak asing lagi, Bapak Wahyu Dewaji. Beliau adalah fungsional penyuluh ahli madya di KPP PMA 6. Ya. Apa kabar Pak Wahyu? Baik, Mas Indrianto. Oke, terima kasih. Nah, silakan Pak Wahyu. Baik, disapa kawan pajak. Baik. Apa kabar kawan pajak? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Saya juga ada pantun nih kawan pajak untuk membuka siniar kita kali ini. Bulan Desember akan berakhir. Beberapa hari lagi tahun baru 2023. Narasumber sudah hadir. Iya. Acaranya dimulai pun seru semoga. Wih, keren. Kita mulai ya acaranya karena narasumber sudah hadir ya. Oke, Pak Wahyu, kita mulai nih podcastnya nih ya. Nah, Pak Wahyu, apa kira-kira yang melatar belakangi terbitnya PMK 65 PMK 03 tahun 2022 ini, Pak Wahyu? Baik, Mas Indrianto. Tentunya kawan pajak ya, setiap terbit suatu peraturan tentu ada latar belakangnya ya. Jadi, latar belakang dari terbitnya PMK 65 tahun 2022 ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN kan pajak. Yang berbunyi sebagai berikut. Jumlah periode usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, dan besaran pajak pertama nilai yang dipungut dan di-store sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, itulah jadi dimaksud ya, Pak Baca ya tadi ya. Iya. PMK. Kemudian pasal 9A ayat 1 Undang-Undang KUP sendiri mengatur pengusaha kena pajak yang pertama, mempunyai periode usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu ya. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan tertentu dan atau yang ketiga, melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan besaran tertentu kan pajak. Oh ya, demikian Pak Wahyu. Berarti latar belakangnya ini PMK 65 terbit ini artinya sebagai aturan turunan ya dari amanat pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN dan pasal 9A ayat 1 Undang-Undang KUP. Ya, demikian Pak Wahyu ya. Oke, lalu apa yang menjadi tujuan dari penerbitan PMK 65 ini Pak Wahyu? Baik, terima kasih Mas Indri. Tentunya suatu peraturan mempunyai tujuan ya. Jadi tujuannya yang pertama ini kawan pajak ya, memberikan kemudahan, kesederhanaan dan kepastian hukum dan keadilan bagi kawan pajak semua ya. Dalam pengenaan pajak pertama nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Itu yang pertama kawan pajak ya. Kemudian yang kedua kawan pajak, penggantian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 PMK 03 2010 yang berbunyi pedoman penghitungan pengkreditan pajak musikan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu karena peraturan ini belum dapat menampung perubahan ini kawan pajak. Jadi makanya terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6-nya yang sekarang kita bahas ini ya. Jadi ya. Oke. Jadi demikian Pak Wahyu ya. Jadi tujuannya adalah untuk kemudahan, kesederhanaan, kepastian hukum dan keadilan. Oke, dan
mengakomodir perubahan PMK yang lama ya 79 PMK tahun 2010 ini sudah dianggap tidak update ya, jadi harus diupdate lagi. Oke. Makasih Pak Wahyu. Nah, sebagaimana kita ketahui Pak Wahyu, kalau pajak pertambahan nilai atau PPN ini adalah jenis pajak objektif ya. Lalu apa yang menjadi objek PPN ini Pak Wahyu? Dan siapa pengusaha kena pajak atau PKP yang wajib menerapkan aturan PMK 65 tahun 2022 ini Pak Wahyu? Baik, Mas Dri dan kawan pajak semua ya. Yang menjadi objek dari PPN adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas ya kawan pajak ya. Namun tidak termasuk kendaraan bermotor bekas yang termasuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur di pasal 16D Undang-Undang PPN. Jadi ini pengecualiannya kan pajak ya. Ya, baik. Kemudian untuk PKP yang wajib menerapkan ini itu ada dua kelompok wajib kan pajak ya. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, wajib memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu kan pajak. Kemudian yang kedua adalah pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Demikian kan pajak. Oke, jadi jelas ya Pak kawan pajak ya. Jadi yang objeknya itu adalah yang menjadi objek PPN-nya adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas, baik mobil motor ya. Kemudian yang menjadi subjeknya adalah PKP, yakni pengusaha kena pajak yang kegiatan usahanya menyerahkan kendaraan bermotor bekas ya. Kemudian yang kedua adalah pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi jelas, oke Pak Wahyu. Nah, lalu jika kita menilik tujuan PMK 65 ini kan tadi disebutkan di awal untuk kemudahan, kesederhanaan, lalu ada kepastian hukum dan keadilan. Nah, dalam pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ini, apakah tercermin di tarif PPN-nya Pak Wahyu? Ya, karena tarif harus mencerminkan tadi nilai-nilai tadi, kemudahan, kesederhanaan dan kepastian hukum serta keadilan. Baik Mas Dri dan kawan pajak, ini bagian menarik ini ya, bagian tarifnya, bagian menariknya kawan pajak ya. Jadi untuk tarif efektifnya sangat ringan dan mudah kawan pajak ya. Yang pertama, mulai 1 April 2022 tarif efektifnya hanya 1,1% dari harga jual ya kawan pajak ya. Kemudian nanti tanggal 1 Januari 2025 tarif efektifnya hanya 1,2% dari harga jual. Demikian kan pajak. Ya, kemudian saya beri contoh atas dua tarif ini ya. Tapi sebelumnya ada catatan kan pajak. Jadi harga jual ini tidak termasuk PPN ya. Ya, kemudian kasusnya ya. Saya beri contoh. Yang pertama, misalnya ada seorang pengusaha kena pajak ya. Misalnya hari ini tanggal 29 Desember dia seorang pedagang kendaraan bermotor bekas ya kan pajak ya. Kemudian dia menjual mobil dengan harga jual katakanlah 100 juta ya kan pajak ya. Jadi PPN-nya bagaimana? Cara hitung PPN-nya 1,1% kali 100 juta. Jadi berapa kan pajak? 1.100.000 rupiah. 100.000 rupiah ya, 1.100.000 rupiah. Kan pajak ya. Kemudian contoh yang berikutnya ya. Misalnya pada tanggal nanti ya, hari pajak nih, 14 Juli tahun 2025, katakanlah nanti ya. Ada pengusaha kena pajak, ada pedagang ya, kendaraan bermotor bekas, menjual sebuah mobil dengan harga katakanlah 200 juta ya, kan pajak ya. Nanti PPN-nya adalah, cara hitung PPN-nya ada sebagai berikut. 1,2% kali 200 juta, kan pajak. Berapa kan pajak? Jadi hasilnya adalah 2.400.000 PPN-nya. Demikian ya, kan pajak ya, cara menghitungnya. Mudah dan simpel ya. Hanya 1,1% saja Pak Wahyu ya. Sangat mudah, simpel dan adil. Demikian Pak. Nah, kita kembali ke kasus di lapangan nih Pak yang sering kita jumpai ya. Bahwa pengusaha kena pajak ini selain melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, juga melakukan penyerahan barang kena pajak lainnya atau jasa kena pajak lainnya. Misalnya selain jualan kendaraan bermotor bekas, dia juga
jualan aksesoris, spare part, atau memberikan jasa servis motor atau mobil. Nah, untuk kasus seperti ini gimana pengenaan PPN-nya Pak Wahyu ya? Pertanyaan yang menarik dari Mas Indri, juga mungkin dari kawan pajak semua sih ya, menarik ini ya. Saya memberi ilustrasi atas pertanyaan tadi ya, kawan pajak ya. Yang pertama, misalnya seorang pengusaha kena pajak A ya, itu berjualan mobil atau motor bekas dan juga berjualan aksesoris atau spare part-nya ya. Kemudian yang kedua, ada pengusaha kena pajak katakanlah Tuan B ya, itu menjual mobil motor bekas dan juga memberikan servis atas mobil atau motor itu. Nah, untuk dua kasus itu penjelasannya sebagai berikut, kan pajak ya. Untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas, Tuan A wajib memungut dan menyetor PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Apa itu besaran tertentu? Tentu kan pajak nanti bertanya-tanya nih. Apa itu? Nah, itu adalah 1,1% tadi kali harga jual. Nah, itu tadi atas penyerahan kendaraan bermotor bekasnya ya kan pajak ya. Kemudian yang kedua, atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotornya, Tuan A wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal ini atas penjualan aksesoris atau spare part dikenakan PPN dengan tarif 11% 1 April 2022 kan pajak dimulai itu ya. Kemudian 12% nanti pada 1 Januari 2025. Kemudian yang kedua, kan pajak ya. Jadi yang kedua, atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, PTB wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu, yakni 1,1% kali harga jual. Ya, mudah ya kan pajak ya. Mudah. Kemudian yang kedua, ya, atas penyerahan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor, Tuan B wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Dalam hal ini pemberian jasa servis dikenakan PPN dengan tarif 11% mulai 1 April 2022 dan nanti pada 1 Januari 2025 12%. Demikian Mas Indri dan kawan pajak semua. Nah, makasih Pak Wahyu. Tentu semakin tercerahkan ya kawan pajak ya. Jadi kalau untuk penyerahan kendaraan bermotor bekasnya tetap kena tarif efektif tadi 1,1% dikali harga jual. Lalu untuk penjualan aksesoris atau jasa servis, nah itu dikenakan PPN tadi 11%. Jadi dipisahkan ya Pak Wahyu ya tadi ya tarif pajaknya dibedakan. Oke, lalu kita juga menjumpai di lapangan keadaan seperti berikut nih Pak. Ada yang pertama, case pertama nih, pengusaha kena pajak yang hanya melakukan kegiatan usaha tertentu ya, berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi PKP ini, pengusaha kena pajak ini usahanya semata-mata hanya berjualan kendaraan bermotor. Nah, kemudian pengusaha yang kondisi yang kedua adalah pengusaha kena pajak juga yang selain melakukan kegiatan penyerahan kendaraan bermotor bekas ya, tapi juga melakukan kegiatan penyerahan yang terutang PPN ya, dan pajak masukannya berkenaan dengan penyerahan yang dimaksud dan dapat dikreditkan. Jadi lalu yang kedua juga nih, pengusaha kena pajak selain menjual kendaraan bermotor bekas juga menyerahkan BKP atau JKP yang terutang PPN dan pajak masukannya berkenaan dengan penyerahan yang tidak dapat dikreditkan atau penyerahannya tidak terutang PPN Pak Wahyu. Apakah atas pajak masukannya itu berhak dikreditkan oleh pengusaha kena pajak tersebut Pak Wahyu? Baik, jadi begini Mas Indianto dan kawan pajak semua ya. Ini masalah mengenai pengkreditan pajak masukannya. Untuk kasus itu berbeda berlakuannya ya. Yang pertama, kasus pertama ya. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP atau impor barang kena pajak serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, PKP yang usahanya ini semata-mata berjualan kendaraan bermotor bekas ya kawan pajak ya. Ini untuk PKP seperti ini, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Demikian Pak Wahyu. Kemudian yang kedua, kawan pajak. Untuk pengusaha kena pajak yang kendaraan bermotor bekas yang dalam suatu masa pajak ya, melakukan pertama,
penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud itu dapat dikreditkan ya. Nah, kemudian yang kedua, penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang PPN. Maka penentuan pajak masukan yang dapat dikreditkan itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Demikian Pak Pajak. Oh iya, makasih Pak Wahyu. Jadi kalau PKP pedagang kendaraan bermotor bekas semata-mata hanya dagang kendaraan bermotor bekas saja gitu ya. Pajak masukannya tidak boleh dikreditkan ya. Tetapi kalau selain berdagang kendaraan bermotor bekas tapi juga ada penyerahan yang terutang PPN dan PM pajak masukannya itu berkenaan dengan penyerahan yang terutang PPN tadi, juga untuk PKP yang penyerahannya melakukan selain dagang kendaraan bermotor bekas juga melakukan penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan atau penyerahannya tidak terutang PPN, itu pajak masukan boleh dikreditkan ya Pak Wahyu ya. Tapi kita menilik ke pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Semoga kawan pajak ya semakin tercerahkan, terutama kawan pajak yang kegiatan usahanya itu perdagangan kendaraan bermotor bekas. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Wahyu. Yakni untuk pelaporan SPT PPN. Apakah setelah terbit PMK 65 2022 ini masih sama caranya atau berbeda pelaporan formulir SPT-nya? Mohon penjelasannya Pak Wahyu. Baik Mas Di, ini menarik kan pajak ya. Terus SPT-nya bagaimana gitu ya kan pajak ya? Ya. Baik, jadi sebelum ya 1 April 2022 pengusaha kena pajak pedagang kendaraan bermotor bekas itu menggunakan formulir SPT masa PPN 1111 DM ya kan pajaknya. Baik. Kemudian mulai 1 April 2022 yang lalu untuk pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas melaporkan kewajiban SPT masa PPN dengan menggunakan formulir SPT masa PPN 1111 kan pajak ya. Kemudian sehingga pengusaha kena pajak tersebut bisa menggunakan aplikasi e-faktur untuk semakin memudahkan pelaporannya. Demikian kan pajak. Oke, jadi semakin tercermin tadi ya masalah kemudahannya ya. Karena bisa menggunakan aplikasi e-faktur, jadi tentu semuanya jadi serba online ya. Mudah melaporkannya, cepat, tidak perlu jalan ke kantor pajak ya. Nggak usah repot-repot. Nah, oke. Makasih kawan pajak ya sudah menyimak podcast PM Asik kami. Tak terasa 15 menit ini sudah berlalu ya. Kita sudah sampai di penghujung podcast PM Asik kali ini. Kita minta untuk Bapak Wahyu memberikan pesan penutup. Silakan Pak Wahyu. Baik Mas Indianto, kawan pajak semua ya. Mudah-mudahan podcast kita ini bisa memberi pemahaman dan pencerahan kepada kawan pajak semua ya. Dan terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak podcast kami, siniar kami. Dan kami tutup dengan sebuah pantun kawan pajak. Dalam ketan serikaya, kawan pajak paham, kami gembira. Wih, cakep. Nah, kawan pajak, semoga dengan podcast PM Asik ini semakin mencerahkan pengetahuan kawan pajak. Ingat ya, kawan pajak ya, membayar pajak itu wujud cinta kita kepada NKRI. Membayar pajak itu wujud patriotisme masa kini. Membayar pajak itu keren, oke? Membayar pajak itu kebanggaan generasi masa kini. Kita tutup podcast kita dengan pantun suatu kekayaan tak benda milik Indonesia. Burung kenari pandai menyanyi. Cakep. Burung cendrawasih mahir menari. Cakep. Wah, kawan pajak patriot sejati, terima kasih telah mencintai NKRI. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.